Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pramesti Setia dari jurusan Pendidikan IPS kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ridho, teori dan praktis dalam pembelajaran. Ridho dalam Islam adalah mempercayai sesuatu yang terjadi terhadap diri kita adalah sesuatu hal yang baik serta ditakdirkan oleh Allah dan merupakan suatu hal yang harus diterima. Dalam konteks pembelajaran, ridho adalah suatu sikap suka, kerelaan, serta memotivasi diri untuk belajar lebih giat. Bagaimana seorang pelajar dapat ridho dalam belajar serta mendapatkan ridho dari Allah? Dalam belajar harus dibutuhkan ridho, sebab dengan hal tersebut bisa memicu motivasi untuk diri kita sendiri. Sebagaimana bila kita mendapatkan nilai yang jelek atau yang kurang bagus, kita harus ridho, sebab itu adalah sesuatu pemberian yang terbaik yang Allah berikan. Dengan hal tersebut kita harus ridho, sebab jika kita ridho, apa yang telah terjadi bisa kita ikhlaskan dan bisa dijadikan suatu motivasi untuk mendapatkan ridho Allah. Dalam belajar ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Kedua, belajar disertai dengan ikhlas serta menjaga adab dan etika ketika belajar. Berdoa memohon petunjuk dan kemudahan kepada Allah. Yang kedua, bagaimana seorang guru yang ridho dalam mengajar sehingga mendapatkan ridho dari Allah. Dalam Islam, ridho guru juga sangat dipandang karena ridho Allah juga bergantung pada ridho guru. Ridho guru sangat berdampak bagi spiritual serta moral terhadap muridnya. Ada beberapa strategi yang dilakukan agar seorang guru mendapatkan ridho. Yang pertama, merancang pembelajaran. Kedua, menjadwalkan pengajaran. Yang ketiga, manajemen waktu. Serta yang terakhir, manajemen kelas. Hikmah apa saja yang dapat diambil dari ridho bagi seorang pelajar? Yang pertama itu adanya rasa ketenangan diri, di mana seorang siswa harus lebih percaya diri serta berpikir positif, sebab ketika dia merasakan kegagalan dalam pembelajaran dan walaupun dia sudah berusaha dan mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, dia berpikir bahwa Allah itu meridhoinya, sebab dengan hasil yang diberikan, dia harus bisa belajar dengan sungguh-sungguh serta giat. Dan itu merupakan suatu hikmah dari sikap seorang pelajar yang ridho kepada Allah. Dia juga akan termotivasi dan lebih giat dalam belajarnya, sehingga hasil yang tadinya buruk dapat dijadikan motivasi terhadap dirinya, sehingga dia dapat belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Nah, hikmah yang didapatkan jika seorang guru dapat ridho, yaitu terciptanya lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan juga baik, serta dapat mencapai target dalam pembelajaran. Hikmah seorang guru ketika ridho berupa pendidikan dilandasi dengan iman, di mana beliau mengajarkan murid-muridnya untuk berbuat baik, memiliki etika dan bermoral. Nah, yang terakhir, kisah seorang guru dan murid dalam ridho. Nah, sebut saja murid ini bernama Dina. Dina sangat bersungguh-sungguh ketika belajar, dan ketika ulangan telah selesai, gurunya membagikan hasil tersebut. Lalu Dina sangat terkejut karena nilainya tidak memuaskan. Lalu guru tersebut menyadari mengapa Dina terlihat murung. Guru tersebut menjawab bahwa hasil yang dia dapatkan sekarang jangan dikecewakan, sebab itu dia harus bersikap ridho karena apa yang menimpa Dina sekarang, yaitu mendapatkan nilai yang kurang baik, itu juga merupakan ridho dari Allah, yang artinya Dina harus giat dalam belajar. Dan dengan
apa yang dikatakan oleh gurunya tersebut, Dina termotivasi dan dia giat belajar serta bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga ketika nanti ulangan kemungkinan dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.